Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hakikat dan konsep ekonomi kerakyatan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Imelia Fajar Anggraini dengan NIM 208 12141041 dan selanjutnya Isnaini Fitri Handayani dengan NIM 20812141042 dan saya sendiri yaitu Damar Bayu Ramadan dengan NIM 20812141043. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu hakikat ekonomi kerakyatan, dan yang kedua konsep ekonomi kerakyatan, yang ketiga yaitu landasan ekonomi kerakyatan, dan yang terakhir ruang lingkup ekonomi kerakyatan. Nah, mengenai hakikat ekonomi kerakyatan itu pertama yang tercantum dalam konvensi ILO 169 tahun 1989. Jadi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Kemudian menurut Mubiarto itu mengenai ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat. Kemudian yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 33 mengenai ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dapat kami simpulkan dari 3 sumber di atas. Jadi ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Kemudian konsep ekonomi kerakyatan. Dan selanjutnya yaitu konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan merupakan sebuah konsep baru yang mereaksi konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomi Orde Baru. Konsep ekonomi ini dikembangkan sebagai upaya alternatif ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami negara berkembang dalam menerapkan teori pertumbuhan. Pada konsep ekonomi kerakyatan, pembangunan berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan merupakan strategi membangun kesejahteraan pemberdayaan masyarakat. Harapan dari adanya gagasan ekonomi kerakyatan ini yaitu agar hasil pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Dan berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan unsur ekonomi kerakyatan dalam 3 garis besar, yaitu yang pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Yang kedua, yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Yang ketiga, yaitu kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dan dengan adanya ketiga unsur tersebut, negara pun wajib menjalankan demokratisasi modal. Di antaranya yaitu demokratisasi modal material. Negara wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan serta memastikan semua anggota masyarakat memiliki modal. Yang kedua yaitu demokratisasi modal intelektual. Negara wajib menyelenggarakan gerakan pendidikan cuma-cuma atau menanggung biaya pokok bagi yang membutuhkan. Dan demokratisasi modal institusional, yaitu negara wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, seperti
yang diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang selanjutnya ada 7 ciri khas ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu peranan vital negara atau pemerintah yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara memiliki peranan yang penting dalam sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya sebagai pengatur jalannya roda perekonomian, tetapi juga melakukan pendirian BUMN dengan tujuan untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh orang yang berkuasa. Ciri yang kedua yaitu efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Jadi, tidak benar jika sistem ekonomi kerakyatan dikatakan bersifat anti pasar, karena politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Untuk ciri yang ketiga yaitu mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama atau kooperasi. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya didasarkan atas mekanisme pasar saja, tetapi juga melalui mekanisme usaha bersama atau yang disebut koperasi. Untuk ciri yang keempat yaitu pemerataan penguasaan faktor produksi yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penyelenggaraan pasar dan koperasi harus dilakukan dengan terus-menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan memeratakan penguasaan modal kepada segenap masyarakat. Untuk ciri yang kelima yaitu koperasi sebagai sokoguru perekonomian yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk ciri yang keenam yaitu pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh majikan. Jadi karakter utama ekonomi kerakyatan yaitu dihilangkannya watak individualistik dan kapitalistis dari perekonomian Indonesia. Yang secara mikro hal tersebut berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi. Sedangkan secara makro berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat. Dan untuk ciri yang ke-7 yaitu kepemilikan saham oleh pekerja. Prinsip kerakyatan dalam sistem perekonomian Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perusahaan baik pada tingkat makro maupun mikro. Perusahaan dikembangkan secara kolektif melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Kemudian ada sasaran pokok ekonomi kerakyatan. Sasaran pokok ekonomi kerakyatan itu yang pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Dan yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian yang ketiga, terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif, merata di antara anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat. Dan yang kelima, terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Dan selanjutnya ada 5 agenda pokok ekonomi kerakyatan, yaitu yang pertama, peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan untuk memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam segala bentuknya. Yang kedua, penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme dan persaingan yang berkeadilan atau fair competition.
Kemudian yang ketiga, peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah. Yang keempat, penguasaan dan redistribusi kepemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap. Dan yang terakhir yaitu pembaruan undang-undang koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Untuk yang selanjutnya ada landasan ekonomi kerakyatan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, filosofis. Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama, ketuhanan, di mana roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu kemerataan sosial dengan tidak membiarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, kepentingan nasional, di mana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Yang keempat, kepentingan rakyat banyak, yaitu demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisiensi dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi demi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk landasan yang kedua ada faktual, yang didasarkan pada paradigma fondasi, yang berarti peningkatan kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Landasan yang ketiga ada yuridis, mengacu pada amanat konstitusi nasional yang terdiri dari beberapa landasan hukum, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kelima, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Terakhir, yaitu ruang lingkup dan pelaku ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat atau disebut sebagai usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdiri dari berbagai sektor. Itu yang pertama, pertanian. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Lahan pertanian di Indonesia pun sangatlah luas, namun dari tahun ke tahun pun semakin berkurang karena banyak lahan yang digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik besar. Yang kedua yaitu perikanan. Indonesia memiliki wilayah sebagian besar laut, sehingga memiliki banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Sumber daya laut di Indonesia pun sangatlah melimpah, namun sayangnya belum dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu peternakan. Pengembangan peternakan sangat menentukan arah pengembangan dan berperan aktif dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Sayangnya, perilaku peternak Indonesia umumnya masih berbasis investasi dan tidak fokus pada tujuan bisnis. Yang keempat, yaitu perkebunan. Perkebunan dapat menghasilkan komoditas perdagangan dalam skala besar. Namun, masyarakat Indonesia lebih bergantung pada pertanian. Untuk itu, program pemberdayaan rakyat melalui
subsektor perkebunan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Yang kelima yaitu kerajinan. Banyak produk pengrajin Indonesia yang telah menembus pasar luar negeri dan memberikan kontribusi peningkatan perekonomian Indonesia. Dan yang keenam yaitu bidang ekonomi kerakyatan lainnya seperti UMKM atau usaha mikro kecil menengah koperasi yang dari tahun ke tahun semakin berkembang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.